spek dari yang sini ya pastinya. Itu juga ada bekas lasan nih bagian engselnya. Sisanya di bagian apron sebelah kita ini ada mobil 50 jutaan. Ini adalah Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2000. Agak jarang ada sih sebenarnya di lelangan. Ini juga emang udah dicat ulang, jadi nggak kelihatan ya kalau emang kita orang awam nih, nggak terlalu kelihatan mobil ini bekas nabrak di bagian depan. Kalau emang teman-teman berminat, kita langsung coba screening aja dulu. Ini cuma 50 jutaan, kondisinya apa adanya ya. Ini udah keras juga nih, dempulan nih, udah retak juga. Kita lihat nih, ini juga udah banyak lukanya juga ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat dan kita coba akan ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini di Balai Lelang Smartbeat. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Smartbeat, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja, harga berapa aja, ikutin terus video Douzo21 ini sampai selesai guys. Oke teman-teman, di depan kita nih ada mobil 2020 nih. Ini adalah Suzuki XL7 nih. Nah, di depan kita ini ada Suzuki XL7. Ini yang tipe Zeta manual transmission. Ini tahun 2020 dengan kondisi pajak mati di Desember 2022 ya. Eksteriornya katanya masih oke, interior oke, mesin juga terkategori cukup baik nih guys. Nah, ini karena gua nggak megang kuncinya, kita langsung screening sikat aja, di open di harga 185 juta rupiah. Kita kelilingin aja dulu di bagian eksteriornya. Ini masih kondisi oke. Yang tipe Zeta ini adalah tipe yang terendah, cuman kondisinya sih sudah crossover banget ya. Ini mobil keluarga yang cukup oke. 185 juta rupiah 2020, kondisinya masih terbilang cukup istimewa. Headlamp, fog lamp masih oke. Velg sudah OEM bawaan Suzuki two tone color ya. Kondisi bannya masih sekitar 50-60%. Belum ada X celaka, belum ada X banjir, dan nat-natnya juga masih cukup presisi. Roof rail di bagian atas masih ada. Nah, kita intip sedikit di bagian interior. Head unitnya juga sudah monitor double din, joknya trim bawaan pabrik, bahannya fabrik, dan juga ada kalapnya ya. Sudah ada mode di steering wheel sih, walaupun untuk volume, terus setirnya masih cukup oke, dashboard masih oke banget, interior masih terbilang cukup baik nih guys. Lanjut singkat nih kita di bagian belakang, kondisi stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir rata bodi ya. Terus stop lamp juga masih cukup baik nih guys. Belum ada bekas nabrak ya, lecet-lecet pun juga kayaknya nggak ada, ini hanya butuh dipoles lagi biar kelihatan lebih oke. Bagian sisi kirinya juga masih cukup baik nih guys. Ini kalau emang teman-teman tertarik nih, ini masih cukup baik kondisinya guys. Oke, ini karena kita nggak megang kuncinya, kita singkat aja. Ini ada Suzuki XL7 tipe Zeta tahun 2020. Kondisinya masih terbilang cukup istimewa. Ini masih terkategori B sih guys, grade-nya. Di open di harga 185 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Berikutnya di depan kita ini ada mobil 50 jutaan. Ini adalah Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2008 nih guys. Kondisinya sih katanya masih sebaca, cuma nanti kita akan coba kelilingin dulu. Kondisi pajaknya ini mati di bulan Maret 2023 ya. Ini harganya cuma di open 50 juta rupiah. Seperti apa kondisinya, kita langsung coba screening aja. Ini tahun 2008 ya, termasuk mobilnya sudah tua sebenarnya. Ini bagian spionnya kiri kanan sudah diganti, jadi bukan bawaannya. Velg juga sudah bukan bawaan dari Avanzanya ya. Dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 30%-an. Ini nat-natnya agak kurang cukup presisi, sudah bekas repaint juga dan sudah bekas repair nih guys kayaknya nih di bagian nat-natnya ya, sudah nggak terlalu rata. Kita cek dulu di bagian ruang mesin ya. Oke, kita langsung cek di bagian ruang mesinnya. Nih banyak banget las-lasan nih, ketokan di sini nih. Jadi sudah wajar bekas repair ya, sudah pernah dibongkar juga di bagian kapnya. Ini pernah dipasangkan peredam juga. Ini bekas lem-lemnya masih ada ya. Kalau kita lihat di bagian mesinnya nih, mesinnya sudah dirapihkan ya, sudah disemir juga nih, terkategori kering. Sasisnya sih masih cukup oke. Apron sebelah kanan dari mobil ini masih oke. Bullheadnya juga masih oke, tapi sudah bekas dicat ulang nih kelihatannya. Nah, ini apron juga masih oke. Bagian depannya nih, apronnya ada beberapa bekas repair nih guys nih di bagian sini nih tuh. Jadi ada bekas ketokan. Ini udah bekas repair semua ya. Jadi sudah dicat sedemikian rupa nih guys.
Nah ini apalagi di bagian sisi sebelah kanannya, bullheadnya nih sudah agak-agak ketokan semua. Ini juga emang udah dicat ulang, jadi nggak kelihatan ya kalau emang kita orang awam nih, nggak terlalu kelihatan mobil ini bekas nabrak di bagian depan. Jadi bagian depan nih sudah bekas nabrak kurang lebih di atas 30%. Nah berikutnya di bagian headlamp sudah kusam banget, apalagi yang bagian sebelah kanan nih sudah nggak jelas banget ya, sudah berkabut segini, sudah fogging banget nih guys. Ini kalau kita lihat nih, ini catnya cukup tebel banget nih tuh. Nat-natnya sih ya apa adanya ya, namanya juga mobil tahun 2008. Kita coba cek di bagian interiornya dulu deh. Ini bagian door trimnya ya sudah apa adanya, walaupun sudah power window. Kondisinya juga seperti ini nih yang bisa teman-teman lihat. Setir ya agak sedikit menipis ya. Odometer kalau kita lihat di sini, odometer udah tinggi 300 ribuan ya. Tinggi juga 2008. Nih bagian sisi konsol tengahnya, joknya, plafonnya. Nah ini tipe E yang 2008 belum double blower tapi sudah 7-seater ya. Nah kita langsung cek di bagian bawahnya. Ya ini korosi seperti biasa ya, mobil tua ya 2008 wajar. Nah ini juga ada bekas karat, ini juga kayaknya pernah kemasukan air juga ya di bagian dalamnya. Nah ini adalah di bagian sisi bawah kolong joknya. Nah, jadi sudah ada banyak karat yang pekat di sini. Mobil ini menandakan pernah kerendam sih, tapi ya ini ada bekas-bekasnya terlihat ya. Tuh masih ada bekas lumpur di bagian dalamnya. Ini ada bekas karat juga ya di bagian sini tuh, bekas karat dan lumpur tuh. Teman-teman biasa memperhatikan dari bagian situ. Nah lanjut sisi belakangnya belum ada sensor parkir ya, stop lamp sih masih oke. Nah terus sudah ada spoiler sama wiper. Kita cek apakah bisa kebuka di bagian belakang. Oh enggak. Nih jadi bagian pintu belakang harus pakai kunci, tadi udah gue buka, dia nggak ngebuka ya. Nah kita cek di sisi bagian sebelah kirinya. Ini catnya ya agak-agak kurang apik sih kalau menurut gue ya. Jadi harus diperhatikan lagi nih teman-teman, nih catnya kayaknya belakang juga pernah ada yang kena nih. Seal-sealnya sudah tebel banget nih tuh. Nah, ini mobil 50 jutaan. Jadi seperti inilah kurang lebih yang kita dapat. Ini juga kurang presisi nih guys. Sisi bagian sebelah kiri dari mobil ini nih. Ini bekas laka nih, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, nggak presisi, nggak rata sama bodinya, jadi bekas repair nih. Oh juga cukup tebal ya dempulnya. Oke, jadi seperti ini mobil 50 jutaan yang ada di depan kita sudah kita kelilingin. Ini adalah Avanza, Toyota Avanza tipe E, manual transmission tahun 2008 nih guys. Odometernya udah 300 ribuan. Udah kita kelilingin, ada indikasi karat ya di bagian interiornya. Di bagian sisi kiri mobilnya juga kayaknya pernah ada laka, dan di bagian depannya semuanya sudah di repair. Jadi kalau emang teman-teman masuk estimasinya, pajaknya pun juga masih hidup di sini, di open 50 juta rupiah. Langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, di depan kita ada mobil yang kayaknya cukup menarik nih. Ini adalah Nissan Grand Livina yang tipe X Gear tahun 2015 nih guys. Automatic transmission, sayang dengan nota pajaknya ini nggak ada ya, jadi STNK-nya nggak terdata di sini atau nggak ada. Odometernya di 68 ribuan. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C, di open di harga 98.500.000. Seperti apa unitnya kita langsung screening aja. Ini kalau kita lihat di bagian sisi depan, lipsnya nih sudah banyak baretan kasar ya, jadi ini kayaknya harus di repair lagi. Headlamp sih masih cukup oke nih. Kondisi velg nih masih OEM dari bawah Nissannya. Ini bentuknya crossover ya, karena dia X Gear tapi ini yang Grand Livinanya, jadi yang 7-seater. Warnanya putih masih cukup oke sih kalau menurut gua. Putihnya ini oh ya bekas repaint guys, jadi ini sudah kelihatan bekas repaint, tapi kondisi catnya sih masih cukup apik sih kalau menurut gua ya. Kotor debu aja wajar, warna putih di sini. Kita langsung cek aja di sisi bagian sebelah kanannya, ya masih terbilang cukup presisi sih, masih cukup baik. Oke, kita lihat di ruang mesinnya. Ini kita nggak bawa kuncinya sih sebenarnya, jadi kalau kita buka pintunya ini alarmnya bunyi nih. Oke, kalau kita lihat dari sealannya, ini sealannya sih masih pabrikan ya, masih cukup oke. Nah ini bautnya pun juga belum ada bekas bukaan ya, ini masih oke walaupun sudah di repaint. Support shocknya ini harus diganti kiri dan kanan nih guys. Afron sih masih aman, bullhead masih bawaan ya, masih aman nih. Mesinnya juga masih cukup nih katanya, jadi kondisi 68.000 kilometernya. Headlamp juga masih terbilang bawaan semua. Oke, masih cukup apik sih. Nah kita langsung intip aja di bagian interior ya, karena kalau gue buka nih ini bakal bunyi. Oke, di bagian interiornya seperti ini kondisinya. Joknya masih sarungan bawaan dari dealernya ya, ini 7-seater.
Terus kalau kita cek di bagian setirnya nih masih cukup oke. Karet setirnya masih bagus. Head unitnya monitor double din nih bawaan pabrikan. Terus dashboardnya masih oke. Interior sih masih cukup apik menurut gua. Nah ini karena crossover ya, dia sudah ada roof rail bawaan pabrikan di bagian atas. Ini kondisi kotor banget sih mobilnya sebenarnya. Lanjut nih di bagian belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Ini yang 1500 yang X gear ya, jadi sudah oke banget. Dan juga yang pasti belakang sudah defogger, wiper masih oke. Kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kiri unitnya juga masih cukup presisi. Dibanding Grand Livina biasa, gue sih lebih milih Livina X gear ya. Nah cuman nih karetnya sudah banyak yang getas nih. Nih catnya sih masih oke karena emang catnya sudah repaint, tapi masih cukup presisi lah. Ya itu dia tadi di depan kita nih, agak jarang ada sih sebenarnya di lelangan. Nissan Grand Livina X gear guys, 1500 cc automatic transmission. Odometernya di 68 ribuan, sudah kita kelilingin, kondisinya masih serba C. Memang di open di harga 98.500.000. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke guys, kita langsung cek nih, ada CR-V RD nih guys. Di depan kita nih ada Honda CR-V RD 4 ya guys. Ini automatic transmission tahun 2003. Sayang nota pajaknya nggak ada di sini. Odometernya udah di 183 ribuan. Wajar, ini mobil tua nih guys. Tapi harganya cuma 50 jutaan. Kalau emang teman-teman berminat, kita langsung coba screening aja dulu. Ini cuma 50 jutaan, kondisinya apa adanya ya. Tapi menariknya, ini spion tanduk masih ada, headlamp sudah agak menguning ya kiri dan kanan nih guys. Dan ini kondisinya ini nguning banget nih yang sebelah kanan. Bumper renggang, sudah ada bulbar di bagian depan. Velg sudah gantian, kondisi ban apa adanya ya, kurang lebih sekitar 30%. Catnya ini ada di bagian eksteriornya, dia juga kusam banget. Kita coba cek di bagian mesinnya kayak apa. Oke guys, mobil tahun 2003. Kita cek nih kondisinya. Ya wajar ya, ini sudah nggak ada silennya. Di sini nih sudah pernah ada perbaikan ya. Tuh, jadi di bagian cupnya kita cek nih pasti pernah bukaan ya. Tuh ada selek ya, sudah kasar gini, pernah bukaan. Terus nggak presisi juga nih di lubang yang ini. Ini juga sudah nggak ada silennya, jadi udah plat ditekuk kayak gini. Ini kondisi udah pernah dicat keseluruhan tuh. Ini juga udah pernah dicat ya. Tuh, tapi ada bekas selek juga di sini, bekas dibongkar. Ini kondisinya juga udah nggak ada silennya. Wajar ya, 2003 sih guys. Jadi what we expect lah. Kita langsung lihat bullheadnya, ada bekas repair kah di sini nih? Ada bekas luka, bekas repair juga ya. Kalau kita cek di bagian afronnya, ya ini sih kondisinya apa adanya ya. Support shocknya juga seperti ini nih, jadi harus di maintain lagi sih kalau menurut gua. Ini masih belum gantian, tapi ya kondisinya apa adanya ya. Cuman menurut gua sih 2003 ini masih kondisi fine sih kalau untuk di bagian tulangan dan eksterior ya. Butuh di touch up lagi. Nomor rangkanya juga masih kelihatan nih. Kalau kita lihat nih di bagian mesinnya rembes banget nih. Kondisi juga sudah ada yang berkarat ya di situ ya, karena mungkin air aki. Terus di bagian afron fender sih, tuh, ini udah berkarat banget nih, lama-lama bakal kropos, sayang banget ya. Ya 2003 sih guys. Jadi ya seperti ini kondisi mobil, 50 jutaan. Ya kalau di bagian kap sih di bawah nih nggak ada peredamnya, tapi ini masih kap bawaan ya, cuman sudah di repaint ya di bagian luarnya. Ini juga udah nggak presisi. Ada beberapa yang udah nggak presisi ya. Ini wajar sih nggak presisi karena ini penahan dari tiangnya ya, tiang bukaan mesin. Ya paling di sini-sini aja nih banyak lukanya nih di bagian kap. Nah kita langsung cek nih di bagian bodi-bodinya ya, udah pasti banyak repaint ya tuh. Nih udah repaint, terus nih harus di repaint juga sih karena udah kusam banget nih. Kondisi mesin sih jujur gue belum tahu, katanya sih kondisi cukup ya. Ini kaca film juga harus ganti nih guys. Kita lihat dulu di bagian interior deh. Kaca film juga udah apa adanya, buluk banget ya di bagian dalam tuh. Nih harus di touch up lagi. Setirnya aduh udah buluk banget nih. Joknya ini kayaknya lama terdiam, baunya udah nggak enak banget nih. Tuh bau-bau apek dan juga bau-bau kena matahari ya. Banyak banget jamur di sini. Head unit ini masih belum monitor tapi udah double din. Ini adalah kondisi bagian konsol tengah. Kita cek di bagian kondisi bawah. Oke, 2003 ya masih oke lah ya. Ada korosi-korosi bagian bawah jok. Nah, ini ada korosi yang udah pekat, tapi tulangan di bagian railingnya kursi masih aman ya. Cuman di bagian bawah jok nih pekat banget nih korosinya. Kita coba cek di sisi belakangnya. Nah, kalau kita lihat sih di sini nih ada beberapa bekas karat tuh. Ternyata kalau kita cek dari belakang, coba ya. Ini kita harus ngecek dulu ke bagian belakangnya. Ini sih ada indikasi mungkin kena banjir.
atau mungkin enggak juga sih. Ini sebenarnya 5-seater ya, cuman di belakang ditambahin jok lagi jadi 7-seater. Ini agak maksa juga sih sebenarnya. Oke, kita coba cek nih. Ini dilem nih. Oh enggak deh. Oke, bagian belakang tulangan masih aman ya tuh, nggak ada lumpur. Ya karat nih, wajar nih karena bekas lasan tuh. Ini kan bikin railing baru untuk masang tempat duduk ini. Tapi kalau indikasi banjir sih ya di sini sih nggak kelihatan ya tuh, tulangan tengahnya juga masih aman, hanya karat. Ya ini karena usia sih kalau menurut gua. Mungkin pernah kebanjiran juga, cuman kalau di sini sih tanda-tandanya nggak kelihatan. Belakang aman ya. Bekas nabraknya juga nggak terlalu parah, hanya bagian luar tulangannya masih oke. Sudah defogger kaca belakangnya, sebelah kirinya ya ini banyak baretan yang ya begini nih guys, jadi harus ditacap lagi. Ini kondisinya udah nggak presisi juga ya. Tuh, ini nggak presisi, udah dempulan juga nih kondisinya. Ini buluk banget sih sebenarnya nih. Ini yang agak sayang nih, kondisinya kotor banget nih guys. Ya ini kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung aja coba cek di deskripsi video gue ini nih, ada mobil 50 jutaan. Oke nih guys, langsung aja udah kita kelilingin. Ada Honda CR-V RD4 ya, ini automatic transmission tahun 2003 guys. Jadi ini generasi awalnya CR-V. Ini masuknya yang 2000 cc nih guys. Eksteriornya udah kita tahu nih, interiornya kotor banget nih. Mesinnya gue belum tahu karena cuman mesinnya banyak yang rembes ya. Kunci gue lagi nggak pegang karena sudah nggak open house juga di sini. Pajak masih hidup nih guys, odometer udah di 111 ribuan. Di open di harga 50 juta nih. Kalau emang teman-teman tertarik, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, berikutnya kita langsung screening. Di depan kita nih ada Toyota Avanza guys. Langsung aja kita cek. Ini harganya 50 jutaan. Di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe E, manual transmission tahun 2014 mas. Pajak sayang mati di bulan 3 2017. Agak cukup panjang ya. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Dan ini di open di harga 55 juta rupiah. Seperti apa kondisinya, kita langsung coba screening aja. Untuk di bagian eksterior nih, nah ini ada bekas nabrak ya di bagian sisi sebelah kirinya tuh. Nah ini panel pintu depan sampai ke bawah ya, list plangnya dan juga fendernya bahkan sudah berkarat seperti ini. Belum di repair nih guys. Terus di bagian belakangnya tuh, itu juga bekas ada nabrak. Di bagian sisi depannya ya ini bekas dikaitkan, berarti sudah di repair ya. Headlamp sih ya sudah di stiker smoke tapi kayaknya kusam ya headlampnya tuh, kiri dan kanan. Sudah ada pengait di bagian bempernya, berarti bempernya sudah repairan. Sisanya catnya sudah kusam. Kita coba cek nih di bagian mesinnya. Ini catnya udah rusak banget ya tuh. Oke, kita langsung coba screening aja guys. Kita langsung cek bagian cupnya. Oh ya, udah pernah dibuka tuh ya. Tuh. Nah ini kalau teman-teman lihat sealnya retak nih, berarti udah bekas repair ya di bagian depan nih. Ini udah keras juga nih, dempulan nih, udah retak juga. Kita lihat nih, ini juga udah banyak lukanya juga ya. Tuh, udah bekas bongkaran. Kita coba cek di sisinya satunya tuh. Waduh, udah keras ya. 2014, udah bekas lasan tuh. Kita coba cek di bullhead. Bullhead bekas kena tuh udah nggak presisi nih, teman-teman harus ngeliat nih. Kalau ini masih presisi buletannya, ini biasanya masih aman. Tapi ini udah bekas nabrak di bagian depan, di repair tuh, keriting kayak gini ya. Tuh sayang banget ya. Kalau kita ngeliat mengarah ke dalam, aduh tulangannya ada yang bengkok tuh guys di bagian dalam bawah tuh, yang tulangan horizontalnya. Nah ini juga nih tulangan depannya nih, pengaitnya ya tuh, sudah keriting juga ya. Kalau kita lihat di bagian afron, ini afronnya sih masih bawaan pabrikan, dinding oilnya masih oke. Sampai sana-sana sih masih aman ya. Ini bekas nabrak di bagian depan aja nih. Sebelah kanan bekas repair juga nih, impact dari yang sini ya pastinya. Itu juga ada bekas lasan nih bagian engselnya. Sisanya di bagian afron sebelah kanannya ya masih terbilang cukup aman lah. Ini tulangannya atau sasisnya ya masih oke ya. Nah aja nih, jadi bekas impact nabrak ya di bagian depan. Oke, itu impact yang di bagian depan yang biasanya ketutup dan kita sudah bongkar, pernah nabrak ya. Terus bempernya nih udah pasti repairan. Kita lihat di bagian dalamnya. Tuh kalau di bagian dalamnya sih ya masih kondisi oke ya. Ini udah ada pecah ya tuh di bagian mudguardnya. Kita cek di bagian interior coba. Oh ini udah penyok nih. Oh udah di repair juga ya. Ini udah enteng banget nih pintu tuh. Ada yang patah di bagian dalam tuh. Ini udah pasti odometernya udah tinggi banget ya. Tuh udah retak-retak begini. Head unit sih sudah monitor double din. Ini juga sudah menipis ya. Kita coba cek nih bagian bawah. Oke, bagian bawah sih hanya korosi-korosi tipis ya.
Kalau di bagian bawah kursi ya masih korosi-korosi umum lah ya. Jadi kalau untuk kebanjiran parah sih kayaknya enggak nih. Nah kalau di bagian sisi interior sih masih cukup ya untuk di bagian jok, tapi plafon kotor nih guys. Ini di bagian belakang sih kondisinya seperti ini nih, apa adanya ya. Stop lamp sih di stiker smoke seperti ini, ditambahkan emblem di Avanza G-nya, padahal ini Avanza E ya. Inian pintunya udah rusak tuh guys. Tuh. Makanya nggak bisa dibuka juga nih pintunya. Makanya posisinya nih dipepetin ya, pintu belakang nggak bisa dibuka. Sisanya tuh catnya harus di repair lagi. Nih posisi pintunya nih, tuh nggak rapet nih guys. Tuh, wah, udah nggak simetris lagi tuh. Waduh, kacau ya. Gara-gara nabrak impact di bagian depan nih, jadi nggak simetris, nggak presisi lagi tuh. Sayang banget nih, tulangannya udah pasti kena nih. Tuh, nggak enak banget bukaannya tuh. Waduh, sayang ya. Nah ini nih guys, kalau emang teman-teman estimasinya masuk nih, sayang pajaknya aja yang panjang ya, 2017 guys. Di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe E, manual transmission tahun 2014. Ini eksteriornya sudah kita kelilingin, di open di 55 juta. Kalau estimasinya teman-teman masuk dari pajak dan juga dari harga, langsung aja cek di deskripsi video ini guys. Oke teman-teman, sekian aja untuk informasi dari Dozo 21 pada sore hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.